Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat Villa dimanapun Anda berada dan penyuluh dimanapun Anda berada. Perkenalkan saya Tini SPD. Pada hari ini akan podcast dengan Abang Fitrah dan Kak Lara. Kami dari Penyuluh Agama Pontianak Tenggara menyapa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Abang Fitrah dan Kak Lara? Alhamdulillah baik. Iya, senang sekali hari ini bisa berjumpa dan bertatap muka dengan Abang Fitrah dan Kak Lara, yang mana pada hari ini adalah tamu spesial kami untuk acara podcast Penyuluh Menyapa. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini sangat senang sekali Abang Fitrah dan Kak Lara, kami bisa bertemu dan bisa sedikit berdialog tentang bagaimana akan tak lama lagi kan akan menghadapi pernikahan ya. Ya, ini adalah awal pertama untuk masuk ke dalam dunia yang baru nanti ya. Yang mana nanti Abang Fitrah dan Kak Lara bersama nanti akan menempuh suatu kehidupan yang mana belum pernah sama-sama belum pernah dirasakan ya. Karena selama ini Abang Fitrah sama Kak Lara hidup bersama kedua orang tuanya ya. Iya. Kadang-kadang setiap anak kalau bersama orang tuanya itu manja. Sedangkan nanti setelah berumah tangga, nanti kita akan mandiri, di mana Abang Fitrah nanti tidak lagi dilayani oleh ibunya atau saudaranya. Dan juga Kak Lara nanti juga mungkin akan menjadi istri daripada Abang Fitrah dan akan melayani suaminya nanti, insya Allah ya. Insya Allah. Oke. Gini Abang Fitrah, saya ingin bertanya nih sedikit nih. Ya, Bu. Bagaimana nanti salah satu persiapan untuk menjelang halal untuk memasuki babak baru pernikahan dari segi mental dan spiritualnya? Coba dijelaskan. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab Bu ya. Iya, silakan. Mungkin kalau dari mental Bu, saya mempersiapkannya itu melewati penjagaan emosi. Iya. Jadi sebisa mungkin untuk emosional saya jaga agar apa? Agar rumah tangga nanti yang saya bina itu dapat berjalan dengan lancar. Iya. Terus kalau untuk spiritualnya mungkin saya akan menjaga sholat saya, ibadah saya, dan membawa istri saya untuk beribadah juga. Iya, itu iya. Iya, itu adalah dari segi mentalnya akan menjaga emosinya. Jadi sebagai suami nanti tidak boleh gampang marah ya. Iya. Jadi kalaupun ada masalah itu Abang Fitrah tuh pikir-pikir dulu dan diingat-ingat apakah ini bukan diingat, tapi seperti kita masalah ini nih apakah benar? Apakah masalah ini yang Abang dengar misalnya ada laporan bahwa istrinya gini-gini itu tidak boleh langsung, tapi harus cari titik terangnya dulu, apa benar atau ini hanya macam orang ngomongin aja gitu, tapi seperti itulah ya. Masya Allah, bagus. Kemudian spiritualnya tadi seperti sholat ya. Karena Abang Fitrah ini udah menjadi seorang suami, adalah salah satu tugasnya adalah menjadi imam daripada istrinya. Jadi ketika Abang Fitrah udah masuk ke dalam rumah tangga yang baru ini, berarti Abang Fitrah harus mendidik istri. Ya, betul. Iya, mengajaknya sholat, kemudian hal-hal yang bersifat keagamaan, hal-hal yang harus patuh kepada suami. Kemudian mungkin juga karena masing-masing ada orang tuanya, juga ada hal-hal yang harus diajarkan kepada istrinya.
bagus ya. Kemudian bagaimana menurut Kak Lara? Gimana? Bisa diulangi pertanyaannya? Oh boleh. Pertanyaannya seperti ini, bagaimana yang kalau sudah menjadi istri untuk memasuki babak baru pernikahan ini kan berarti kan udah hal terbaru nih dari segi mental dan segi spiritualnya tuh menurut Kak Lara tuh apa aja yang harus dipersiapkan? Ya. Baik, saya izin menjawab. Kan nanti kan saya menjadi seorang istri ya. Iya. Jadi kan biasanya kan kalau saya masih kayak sekarang ini kan masih pacaran, terus saya kurang kontrol emosi. Jadi tuh nggak mau kayak mendengarkan omongan Mas Fitra ini, maunya menang sendiri gitu. Iya, ego lah ya, masih ego ya. Jadi nanti kalau misalnya saya udah jadi seorang istri, saya akan sabar dan nggak mau egois lagi, nggak mau menang sendiri, mau mengalah demi kebaikan rumah tangga. Iya, bagus, Masya Allah. Jadi memang setelah nanti kalau Kak Lara udah menjadi istri abangnya Fitrah nanti, apa hal-hal yang apa namanya macam emosi juga, yang inginnya menang sendiri, egonya tinggi. Nanti kalau sudah menikah itu akan perlahan-perlahan nanti akan dijauhi lah ya, macam kita maunya menang sendiri kan, seperti tadi itu kan. Iya, bagus, Masya Allah. Baik, untuk pertanyaan kedua nih saya ingin bertanya kepada abang lagi, kembali ke abang ya Bang ya. Boleh. Oke Bang, bagaimana nih Bang persiapannya nih untuk menjadi peran baru ini menjadi seorang istri suami ya? Ini kan kembali kepada abang Fitra nih. Bagaimana persiapan abang, apa aja yang harus dipersiapin? Mungkin saya persiapkannya dengan menjadi suami yang baik di rumah. Yang pertama. Yang kedua mungkin bekerja dengan lebih giat lagi lah kan, karena udah ada istri kan. Yang ketiga bertanggung jawab lebih besar, karena apa? Karena setelah kita ijab kabul, istri itu udah bukan tanggung jawab orang tuanya lagi kan. Jadi saya akan bertanggung jawab penuh kepada Lara sebagai istri saya. Yang keempat, mungkin saya menafkahi istri saya. Karena itu udah di luar dari pertanggungjawaban orang tua. Setelah ijab kabul tadi Bu. Insya Allah, jadi jawabannya ini udah masuk semua ini. Jadi memang kalau udah jadi suami nanti itulah perannya seorang ayah nanti kan, seorang suami, seorang papa kan, seorang pemimpin dalam rumah tangga. Karena dia harus mempersiapkan materi juga ya. Kemudian bukan hanya rasa kasih sayang aja yang diberikan kepada istrinya, karena perempuan itu seorang istri dia juga perlu materi, perlu uang gaji suaminya, kemudian kebutuhan rumah tangganya juga. Itu yang mempersiapkan itu adalah seorang suami. Walaupun seorang istrinya bekerja, bukan berarti dia jadi dia yang harus memenuhi kebutuhan. Enggak, tapi membantu boleh. Tapi kalau seorang suami, dia harus menjadi tulang punggung rumah tangganya. Itulah peran suami yang seperti Fitra tadi udah ungkapkan ya. Iya, Masya Allah. Iya, bagus. Itu jawabannya udah masuk itu semuanya untuk menjadi seorang suami. Itu adalah calon suami yang soleh, yang soleh, yang perlu patut kita contohi bagi calon-calon pengantin baru nanti yang akan menikah, yang mana apa yang udah diungkapkan oleh Abang Fitra itu salah satu contohnya akan menjadi suami yang baik bagi istrinya. Oke, selanjutnya untuk istrinya gimana tuh peran seorang istri untuk menjadi istri yang baik bagi suaminya? Ya. Baik, saya izin menjawab. Peran saya sebagai seorang istri nanti, saya patuh pada suami saya, hormat kepada suami saya. Terus kan Mas Fitra kan nanti pulang kerjanya biasa sore. Nanti saya siapin makanannya, minumnya, seperti buatin teh hangat gitu. Terus nanti kalau misalnya mandi, disiapin handuknya, jerangin air hangat. Terus misalnya suami saya capek,
terus ada rapidity sedikit ya. Iya ya, iya itu namanya tambahan ya. Tambahan. Iya, bonus itu. Biasanya kan kalau misalnya pakai daster ya Bu. Iya. Nah, jadi sebelum suami pulang kerja tuh Iya. kita make up dulu lah ya Bu, sebelum dia tidak kemana-mana ya Bu. Iya. Demi suami kita supaya betah di rumah. Iya. Cukup? Iya. Ya, jadi sahabat Ila dimanapun Anda berada, jawaban dari seorang calon istri hari ini, dia mempersiapkan dirinya. Dimana ketika suaminya pulang dari kantor karena capek, kemudian kan dia perlu layanan yang spesial dari istri tercinta di rumah. Jadi gimana nih persiapan istrinya? Jadi ternyata istrinya udah siap dengan berpakaian rapi, bermake up seadanya, dengan persiapan minum terutama ya. Kalau suami sukanya minum teh, nanti Lara siapkan teh. Kalau suaminya suka minum teh kopi panas, silakan dibuat sesuai selera suami kita ya, Mas Fitra ya. Masya Allah, jawaban dari Kak Lara ini udah bagus juga. Perlu juga dicontohi calon-calon pengantin baru nanti yang akan menghadapi rumah tangga yang mana tidak mudah bagi seorang suami dan istri nanti kalau tidak ada persiapan lahir dan batin ya. Iya. Selain lahirnya udah siap, batinnya juga siap. Ya, seperti apa yang udah tadi diungkapkan oleh calon pengantin tadi. Oke, saya sangat senang dengan jawaban Abang Fitra dan Kak Lara. Sekarang saya ingin bertanya itu yang terakhir ini, Mas. Ya, boleh. Kemudian persiapan yang untuk menjadi seorang bapak itu kalau udah punya anak. Iya, kalau sudah punya anak tuh gimana tuh, Mas? Saya akan mempersiapkan diri sebagai seorang ayah, yaitu memberikan nafkah. Berarti kan nafkahnya bertambah dong Bu ya kan? Iya. Yang untuk istri, yang untuk suami persiapkan juga segala kebutuhan untuk anak-anak nanti. Cari nafkah lebih, terus mengajarkan mereka apa yang boleh dan apa yang tidak boleh seperti yang diajarkan Rasul kita. Insya Allah, iya. Nah, kemudian untuk kalau sudah punya anak nanti, sudah punya momongan kan, setiap orang yang menikah tuh pasti menginginkan punya keturunan ya. Iya benar. Keturunan yang soleh, soleha. Kalau anak itu, kalau orang tuanya itu kan sebagai contoh nih, teladan untuk anaknya. Kalau seorang ayah punya kebiasaan yang baik, maka anak itu akan mengikuti. Kalau ayahnya rajin sholat, spiritualnya ya, insya Allah anaknya yang ikut, walaupun gerakannya kadang-kadang belum pas ya. Iya, kadang-kadang seorang ayah tuh sholat kalau pakai sarung, biasanya anak-anak kecil tuh suka masuk di bawah sarung ayah kadang-kadang ya. Kalau ayahnya sujud, dia naik di belakang pundak ayahnya. Itu kadang-kadang membuat kita nggak khusus sholat, malah jadi mau tertawa, rasanya lucu banget anakku, tidak boleh marah. Karena apa? Karena dia belum paham. Jadi seorang ayah tidak boleh marah, malahan memberikan, nanti kalau udah sholat kita ajak bicara, ngobrol sama anak. Kalau lain kali ayah kalau sholat tidak boleh gini ya nak ya, dengan cara lembut, dengan bahasa anak ya. Insya Allah paham lah ya. Jadi itu jangan sampai anak kita tuh marah kalau kita sholat, dia ganggu-ganggu, nggak apa-apa, karena itu dia belajar. Melihat seorang ayah mau sholat, seorang ibu juga mau sholat, jadi tetap kita biasakan sholat berjamaah. Kalau seandainya ke masjidnya nggak keburu gitu ya, karena seorang ayah itu kalau udah jadi ayah diwajibkan itu sholatnya di masjid. Nah, jadi yang untuk di rumah itu biasa ibu yang selalu sholat bersama anak-anaknya ya. Iya, nggak apa-apa, karena seorang ayah itulah memang tanggung jawabnya udah berat ketika sudah punya anak. Ada tambahan mendidik anak, tapi juga tidak semuanya diserahkan ke ayah, tapi peran ibu juga.
Iya. Oke ya, Abang Fitra. Sekarang saya kembali ke Kak Lara. Tadi Abang Fitra bilang sholat bersama istri dan anaknya. Bagaimana nih kalau seorang ayah tidak di rumah lagi bekerja, sholatnya sama ibunya di rumah? Atau gimana peran seorang ibu mendidik anak untuk mengajaknya sholat, mengaji, atau yang hal yang bersifat keagamaan? Peran saya sebagai orang tua, nanti sebagai ibu, jika Mas Fitra nanti misalnya keluar kota atau tugas luar kota ya, misalnya udah waktu jam sholat, sebaiknya nanti saya mengajak anak saya dengan baik-baik, dengan cara lembut bicaranya, mengikuti kita sholat. Walaupun misalnya masih kecil ya, belum ngerti tata cara sholat, gerakannya gitu, ya, tapi setidaknya kita udah mengajarkan mereka hal-hal baik seperti sholat, mengaji, untuk menuju kebaikan gitu. Jadi kalau anak misal salah itu jangan dimarah ataupun ditegurin dengan cara baik-baik. Iya, Insya Allah. Alhamdulillah ya, jawaban dari seorang istri nanti seperti itulah ya. Karena apa? Untuk mendidik anak yang lebih lama di rumah itu tuh istri, bukan suami kan. Kalau suami tugasnya adalah mencari nafkah. Jadi waktu anak dengan kita, seorang ibu itu lama di rumah. Jadi usahakan anak kita itu di rumah. Bagaimana cara seorang ibu mendidik anak itu ya dalam hal-hal yang seperti itulah, memperhatikan sholatnya anak kita di rumah. Udah sholat apa belum ya? Kalau dia udah balik ya, kalau masih kecil hanya diajarkan ikut aja deh sama mama di rumah itu. Tapi kalau anak sudah balik itu seorang ibu tetap memantau. Ya, dipantau anak, ditanya udah sholat belum nak? Itu maghrib, itu sudah subuh. Bagaimanapun kalau anaknya nanti udah gede, itu ibu juga yang berperan untuk selalu mengingatkan. Jadi alhamdulillah Abang Fitra dan Kak Lara untuk menuju rumah tangga yang baru nanti, insya Allah saya lihat persiapannya udah lumayan lah ya, udah berapa persen, udah paham tentang berumah tangga yang mana yang nanti akan menjadi contoh bagi kawan-kawan kita yang lain di sana. Mungkin mereka belum paham. Hari ini kita sudah mendengarkan sedikit sesuatu tentang rumah tangga yang baik, yang rumah tangga menuju sakinah, mawaddah, warahmah nanti. Amin. Jadi seorang suami dan seorang istri itu memang betul-betul harus ada kerjasamanya. Iya. Jadi Abang Fitra ingat, ketika sudah menikah nanti, jangan rumah tangga itu diserahkan hanya kepada istri saja. Dan Kak Lara juga harus ngomong apa aja yang membuatnya Kak Lara sesuatu yang tidak senang, itu harus diomongkan. Saling musyawarah ya. Antara suami dan istri itu harus adanya saling kerjasama dan tidak boleh memutuskan suatu permasalahan sendiri. Harus izin suami, tanya suami juga tanya istri kan. Ya, kalau mau beli sesuatu juga tanya suami boleh apa tidak. Dan juga istri jangan sampai membuat suaminya marah atau tidak senang sehingga terjadilah percekcokan, membuat rumah tangganya tidak nyaman ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu sahabat Bila dimanapun Anda berada. Hari ini kami sudah podcast dengan calon pengantin baru kita di KUA Pontianak Tenggara, yaitu Abang Fitra dan Kak Lara. Semoga pertemuan di pagi hari ini akan menjadi berkah dan kemudian bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya. Terima kasih ya Kak Abang Fitra dan Kak Lara ya atas kedatangannya di sini. Semoga nanti kami doakan setelah menikah menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.